Halo. Oke, hari ini kita akan belajar menentukan bilangan oksidasi atau yang biasa disebut sebagai bilog. Ini sebagai pengantar untuk materi reaksi redoks ya. Oke. Bilogs itu sendiri itu apa toh? Bilog itu sendiri bisa diartikan sebagai muatan yang dimiliki oleh atom ketika suatu atom itu berikatan dengan atom yang lain. Oke, penentuan bilogs. Nah, penentuan bilog sekarang. Penentuan bilog itu ada aturan-aturannya. Oke, kita mulai pertama. Aturan penentuan bilog. Yang pertama, ya, ini harus diingat. Aturan penentuan bilog. Yang pertama itu jika ada atom atau unsur yang bebas. Atom atau unsur bebas itu ada atom atau unsur bebas, berarti dia yang sendirian ya. Berarti dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Atom atau unsur bebas itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Atom atau unsur bebas itu termasuk di dalamnya itu kalau ada molekul unsur. Molekul unsur tuh yang kayak gimana? Molekul unsur tuh yang namanya juga molekul unsur, gabungan dari dua atom yang sejenis. Nah, contoh, kasih contoh. Yang atom atau unsur bebas deh. Contoh, itu misalnya ada Li sendirian, berarti di sini bilangan oksidasinya Li sama dengan 0. Ini atom. Atau yang termasuk molekul unsur tadi, misalnya H2, walaupun jumlah hanya ada 2, tapi dia kan sama-sama H. Nah, berarti kalau ditanya bilangan oksidasi dari H, itu berarti juga 0. Sama halnya misalnya saya punya O3. Nah, ini juga sama, kalau ditanya bilangan oksidasi O-nya, berarti itu sama dengan 0. Dan lain-lain. Pokoknya kalau sendirian atau sejenis itu berarti dia 0 bilangan oksidasinya. Yang kedua, aturan yang kedua. Jika ada ion, nah kalau ionnya itu monoatomik. Ion monoatomik, mono itu satu, atomik berarti atom, yang atomnya cuma satu. Nah, dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya ion itu ada dua macam, ya kan? Ada ion positif, ada ion negatif. Oke, contoh misalnya yang ion positif, biasanya logam ya. Monoatomik berarti cuma satu, misalnya Na+. Nah, berarti dia ini berapa? Plus 1. Berarti bilangan oksidasi Na itu sama dengan plus 1. Atau apalagi, misalnya Ca2+, berarti bilangan oksidasi dari Ca itu sama dengan plus 2. Apalagi yang minus, misalnya yang minus, apa? Cl-, berarti bilangan oksidasi dari si Cl itu min 1. Atau misalnya O2-. Nah, berarti bilangan oksidasi dari O di sini adalah min 2. Nah, bisa kita bedain. Coba lihat yang O. O3.
lihat 3-nya di indeks, berarti dia adalah unsur, berarti dia biloknya 0. Tapi kalau dia memiliki muatan, dia udah bukan 0 lagi, tapi udah sesuai sama muatannya, gitu ya. Itu kalau yang ion monoatomik. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Nah, itu maksudnya gimana? Seperti yang kita tahu, senyawa itu apa? Gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Contoh senyawa, misalnya apa? Contoh, nah misalnya saya punya Na2C2O4. Ada apa saja itu? Ada Na, ada C, ada O. Na-nya ada 2, C-nya ada 2, O-nya ada 4. Nah, itu gimana? Nah, jumlah bilangan oksidasinya totalnya itu harus sama dengan 0. Berarti biloknya Na ditambah biloknya C ditambah biloknya O sama dengan 0. Nah, karena Na-nya jumlahnya 2, berarti dikaliin 2 kali bilangan oksidasi atom Na ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi atom C ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi atom O itu sama dengan 0. Nah, pasti nanti ada yang positif, ada yang negatif. Contoh lain. Nah, contoh lain. Misalnya MgOH 2 kali. Nah, kalau ada seperti itu, ingat Mg-nya ada 1, O-nya ada 2, betul? H-nya juga ada 2. Oke. Nah, berarti gimana? Mg-nya dikaliin 1. 1 kali bilangan oksidasi atom Mg ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi atom O ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi dari atom H. Itu harus sama dengan 0. Oke, aplikasinya nanti kita cobain. Itu aturan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat. Gimana ya sini? Nah, aturan yang keempat adalah jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatomik itu sama dengan muatan. Poli berarti banyak. Poli banyak berarti ion yang terdiri dari banyak atom atau lebih dari satu atom. Contohnya gimana? Contohnya misalnya SO4 2-. Berarti kalau kayak gitu muatannya yang berapa? Muatannya yang -2. Terus jumlah S-nya berapa? 1, jumlah O-nya ada 4. Sama kayak yang pas senyawa tadi, berarti tinggal bilangan oksidasi si atom
S itu dikaliin 1 ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi atom O itu harus sama dengan min 2. Karena tadi muatannya adalah min 2. Nah, atau yang lain, misalnya yang plus. Misalnya apa yang plus ya? NH4 plus. NH4 plus. Muatannya berarti berapa tuh? Plus 1. Jumlah N-nya ada 1, jumlah H-nya ada 4. Berarti bagaimana? 1 kali bilangan oksidasi atom N ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi atom H itu harus sama dengan plus 1. Nah, untuk menentukannya, aturan selanjutnya. Nah, oke, aturan kelima. Aturan kelima itu berarti ini, bilangan oksidasi atom F dalam senyawa. Ingat ya, dalam senyawa, bukan dalam bentuk unsur bebasnya, atau dalam ion poliatomiknya, itu selalu, ingat, selalu min 1. Selalu min 1. Tak tulisin pakai merah. Ingat ya, karena dia selalu. Jadi misalnya ada senyawa HF, nah berarti F-nya udah jelas pasti min 1. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi atom logam. Ingat logam? Logam-logam itu kalau di SPU berarti yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri, sebelah tengah, nah itu adalah semuanya logam. Oke. Dalam senyawa atau ion poliatomik itu dia selalu positif, tapi belum tertentu. Positifnya itu positif berapa belum tertentu. Selalu positif. Ini tadi selalu negatif 1, ini selalu positif. Oke. Yang positifnya udah tertentu ada, yaitu logam-logam golongan 1A. Logam golongan 1A dia selalu positif 1. Itu dia selalu positif 1. Logam golongan 1A itu isinya apa aja? Logam golongan 1A isinya ada Li, Na, K, Rg, Cs, Fr. Kemudian ada yang sudah tertentu lagi. Yang sudah tertentu lagi itu adalah logam-logam golongan 2A. Logam-logam golongan 2A. Logam golongan 2A itu selalu positif 2. Nah, logam golongan 2A isinya apa? Siapa yang masih ingat? Logam golongan 2A isinya ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Bebek mangan cacing seret banget rasane, ya kan?
Oke, nah logam-logam selain 1A dan 2A dia selalu positif tapi belum tentu dia positif berapa. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu dia adalah bilangan oksidasi atom H dalam senyawa itu dia selalu positif 1. Kecuali kapan? Kecuali saat si H itu berikatan dengan logam atau dalam bentuk hidrida. Kecuali dalam hidrida logam. Di dalam hidrida logam dia akan bernilai negatif 1. Oke, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Bilangan oksidasi atom O, oksigen ya, dalam senyawa atau ion poliatomik, yang H juga tadi sama ya, nggak ketulis ion poliatomiknya, poliatomik. Oke, itu dia selalu -2, selalu -2. Selalu -2. Kecuali kalau dia ini dalam bentuk peroksida atau superoksida. Peroksida atau superoksida. Dalam peroksida itu si O akan memiliki bilangan oksidasi sebesar -1. Dalam superoksida akan memiliki bilangan oksidasi -1/2. Satu lagi, jika dia berikatan dengan F. Dengan F tadi yang nomor 5 ini, F. Dia akan memiliki bilog +1. Nah, ini ada 8 aturan. Ada 8 aturan. Contoh cara menentukannya. Contoh. Contoh misalnya kita pakai yang di depan tadi ya. Misalnya kita pakai Na2C2O4. Na2C2O4. Disuruh cari bilognya masing-masing. Nah, lihat yang ada di aturan dulu. Aturan pertama tadi, dia senyawa, berarti bilognya harus sama dengan 0. Ya udah, sama dengan 0. Terus lihat yang ada di aturan, Na, apakah ada di aturan? Ada. Mana aturan nomor 6? Na. Oh, berarti dia pasti positif 1. Nah, dia pasti positif 1. Na tadi dikali
2 karena jumlahnya ada 2. Berarti 2 kali positif 1. Ya kan? Berarti berapa? Positif 2. Ditambah dengan C. C ada di aturan nggak? Nggak ada. Nggak ada di aturan, lewat dulu. Sekarang O. O ada di aturan? Ada. Selalu min 2. Berarti 4 kali min 2. 4 kali min 2 berarti min 8. Harus sama dengan 0. Plus 2 tambah berapa? Tambah min 8 hasilnya 0. Betul. Tambah berapa? Tambah 6. Tambah 6. Nah, berarti biloknya si C2 ini adalah 6. Berarti satunya berapa? Kalau 2 kali biloknya C sama dengan plus 6, berarti si C-nya adalah plus 3. Jawabannya berarti bilangan oksidasi Na itu sama dengan plus 1. Loh, kok plus 1? Kenapa bukan plus 2? Karena yang dipakai bilok itu yang 1, persatuan. Jadi kalau dia ada 2 ya dibagi 2. Berarti dia yang dipakai plus 1. Kemudian biloknya C berarti berapa? Sama. Tadi plus 6 itu kalau 2. Berarti kalau 1 adalah plus 3. Biloknya O berarti min 2. Udah jelas? Untuk bilangan oksidasi yang misalnya untuk yang poliatom ini caranya sama gitu. Cuman totalnya enggak sama dengan 0, totalnya sama dengan muatannya min 2 kah atau min 1 kah atau plus 1 atau berapa. Oke, semoga bermanfaat. Nah, tipsnya kalian ngafalinnya, kan ini ada kecuali-kecuali nih. Nah, biar nggak usah ngafalin kecuali-kecuali, kalian ngafalin ininya urut. Jadi, kalau misalnya ada dalam satu reaksi, dalam satu senyawa itu ada 2, misalnya kayak gini, NaC2, Na2C2O4. Ini kan ada Na ada di aturan, O juga ada di aturan. Kalian biar bisa nentuin si O itu dia kapan harus min 2, kapan harus min 1, itu sesuai sama prioritas aja. Saya kayak Na, oh Na dulu. Nah, Na berapa? Oh plus 1, berarti dia plus 1 kali 2. C nggak ada di aturan, otomatis yang O-nya sesuai sama aturan, min 2. Atau misalnya kayak yang lain, apa ya, H2O misalnya. Nah, kita bingung misalnya H2O, ya tentuin aja dulu yang lebih atas. Yang lebih atas tuh siapa? H-nya itu berapa? Plus 1. Berarti dia itu plus 1 kali 2, plus 2. Totalnya harus sama dengan 0. Kok bisa 0? Karena dia nggak punya muatan. Otomatis plus 2 tambah berapa hasilnya 0. Otomatis si ini akan min 2. Bedakan dengan H2O2. Bedakan dengan H2O2. Sama caranya. Siapa yang lebih atas, siapa yang lebih dulu ada aturannya? Si H. H itu berapa? Plus 1 dikali 2 jadinya plus 2. Nah, ini totalnya harus sama dengan 0. Nah, totalnya harus sama dengan 0. Berarti ini kan harus min 2 ya. Nah, tapi jumlah O-nya ada 2. Artinya jumlah O-nya ada 2, berarti dia satunya adalah min 1.
2 kali berapa hasilnya? Min 2. Berarti di sininya adalah min 1. Jadi beda nanti hasil akhirnya. Ini yang peroksida, ini yang oksida biasa gitu. Oke, itu untuk yang menentukan bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilangan oksidasi. Diingat-ingat untuk yang redox, nah kita pelajari di video selanjutnya. Oke? Selamat belajar.